Hai Sobat BPK Makassar, jumpa lagi dalam podcast BPK Makassar. Baik, Alhamdulillah pada hari ini hari yang sangat istimewa dan sangat luar biasa bagi kita semua Sobat BPK Makassar dimanapun berada. Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Wow, mungkin teman-teman Sobat BPK Makassar ataupun teman-teman Kementerian Kesehatan ya mungkin sudah familiar beliau. Nah, tanpa mengulur waktu, saya langsung perkenalkan beliau ini adalah Bapak Johan Safari SKM MPH. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Luar kabar baik biasa. dan selalu sehat sejahtera. Wow, senyumnya beliau ini aduh luar biasa nih Bapak. Nanti mungkin di akhir ada tipsnya ya Pak. Oke, Siap. baik. Nah, mungkin beliau ini dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Nah, terkait masalah pelayanan publik. Nah, ini kita akan mengupas tuntas terkait pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Gitu ya Pak. Nah, inilah beliau pakarnya nih. Oke, baik. Nah, gimana Bapak ke BPK Makassar hari ini? Gimana? Wah, senang sekali bisa hadir di sini untuk ketemu dengan teman-teman dan menyampaikan satu sharing session tentang pelayanan publik. Wow, luar biasa. Nah, Sobat BPK Makassar juga mungkin pada penasaran nih terkait informasi-informasi terkait pelayanan publik itu sendiri gitu ya Pak. Nah, berbicara masalah PAKPP, mungkin isu yang sangat yang tren sekarang di instansi-instansi Kementerian Kesehatan ya tentunya ya Pak. Karena memang dasar untuk PAKPP itu merujuk pada Mempan 29 tahun 2022 ya Pak tepatnya. Betul. Nah, kita penasaran apa sih itu PAKPP? Gimana Pak? PEKPP. PEKPP, Iya. maaf. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman di BPKPK Makassar. Siap Bapak. Karena ini adalah satu kesempatan yang bagi saya itu suatu apresiasi luar biasa. Dan satu hal lagi bahwa kedatangan saya ini juga didaulat untuk menyampaikan hal yang terkait dengan pelayanan publik. Wow. Nah, Luar jadi Ibu biasa. ya kalau kita bicara pelayanan publik, sebenarnya mau nggak mau kita harus mengakui bahwa yang namanya pelayanan publik itu adalah suatu hal yang bersifat konstitusi dan mandat. Yes. Nah, Betul kita sebagai sekali. ASN jelaslah harus menjalankan konstitusi dan mandat itu. Betul. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi PEKPP, Iya. itu juga sebenarnya banyak dipertanyakan akhir-akhir ini. Ah, ah. Kenapa orang pada sekarang menarik terhadap PEKPP? Yes. Kita pun penasaran nih Pak. Nah, jadi begini, Heeh. sebenarnya PEKPP itu udah mulai naik daun Ya. sejak beberapa tahun yang lalu. Oh. Jadi sejak adanya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB, itu ada 8 area perubahan. Oh iya. Nah, di area perubahan ke-8 dengan pelayanan publik itu ada 3 indikator. Yes. Indikator yang pertama itu adalah kalau nggak salah di poin 20, 21, 22 ya. Itu adalah yang disebut dengan indeks pelayanan publik. Yang kedua itu ada kaitannya dengan standar kepatuhan pelayanan publik. Biasanya ini udah ranahnya ombudsman ini nanti. Oh, betul. Nah, yang ketiga itu adalah pengelolaan pengaduan yaitu survei kepuasan masyarakat. SKM. Dan ini nggak main-main. Kenapa? Karena ini yang mengindikasikan tentang kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Makanya masuk di reformasi birokrasi. Nah, pertanyaannya sebenarnya di poin yang pertama tadi, indeks pelayanan publik itu dari mana sih dapatnya? Ya. Nah, itu dia yang menjadi sekarang itu menarik. Kenapa PEKPP menjadi naik daun nih, kayak ulat bulu nih. Yes. Jadi PEKPP itu sendiri singkatannya adalah pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi kinerja ya. Nah, bicara evaluasi kinerja, banyak kan tuh orang, aduh kok gerah nih dengar kata evaluasi kinerja. Yes. Betul. Jadi itu singkatan, tapi secara simple PPKP itu boleh dibilang adalah salah satu bentuk evaluasi kinerja pelayanan publik yang sistematis, yang mana outputnya itu adalah indeks pelayanan publik. Nah, itulah makanya kan tadi dalam salah satu indikator di area 8 perubahan tadi tentang pelayanan publik reformasi birokrasi ada yang disebut dengan indeks pelayanan publik. Yes. Itulah didapat atau diperoleh dari proses yang disebut dengan PEKPP.
begitu. Iya, Terus kalau ditanya apakah PKPP itu menjadi sesuatu hal yang wajib atau tidak? Ya kalau udah seperti itu mau nggak mau memang harus wajib. wajib, betul. Wajib, betul. Karena itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita, akuntabilitas kita dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kenapa? Karena pelayanan publik itu harus prima, Betul. harus berkualitas. Dan bagaimana kita cara tahunya adalah melalui salah satunya PEKPP dengan outputnya adalah indeks pelayanan publik. Begitu. Betul sekali. Iya, yang sifatnya bentuk evaluasi kinerja ya Pak. Salah satu bentuk Salah satu evaluasi bentuk. kinerja. Baik. Nah, dari pengertian dari PAKPP tadi dengan dasar-dasar kenapa sih wajib apa tidak gitu ya. Nah, bentuk kegiatan pelaksananya seperti apa sih Pak? Baik. Jadi regulasi tentang PEKPP itu sudah baku dalam bentuk suatu keputusan yang disebut dengan peraturan Menpan. Yes. Jadi ada sampai dengan surat edaran Menpannya pun nomor 4 dan nomor 5 tahun 2023 itu sudah disebutkan tentang instrumennya. Instrumennya, tahapannya, pelaksanaannya. Jadi PEKPP itu sendiri sesuai dengan namanya itu ada 3 kegiatan. Iya. Yang pertama adalah pemantauan. Yes. Ya. Yang kedua itu adalah jadi evaluasinya itu sendiri. Jadi evaluasinya itu sendiri yang disebut dengan PEKPP mandiri. Iya. Oh, PKPP mandiri. Iya. Itu instansi yang melaksanakan ya Pak. Nah, di PEKPP mandiri itu ada 2 bentuk. Yes. Yaitu PEKPP mandiri nasional Iya. dan PEKPP mandiri instansional. Oh, Apa bedanya? Mandiri nasional itu melibatkan Kemenpan selaku evaluator dan verifikator. Dan kalau PEKPP mandiri instansional adalah salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh KL untuk menyelenggarakan secara mandiri. Nah, terus siapa yang terlibat? Iya. Jadi kalau bicara tentang terlibat di Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik itu adalah yang diberikan tanggung jawab oleh Sekretaris Jenderal. Kenapa? Karena penanggung jawab penyelenggara pelayanan publik dalam tingkat kementerian itu adalah eselon 1 yang membidangi tentang kesekretariatan. Di sini adalah Sekjen. Iya. Siapa pembinanya? Adalah Menteri Kesehatan. Wow. Nah, itu tadi bicara tentang PEKPP mandiri instansional. Ada ketiga, PEKPP khusus. Oh iya. Ini kayaknya kita tidak bahas karena itu memang udah kewenangan pemerintah Oh. menunjuk kriteria-kriteria dan lain-lain. Tapi saya akan memokuskan pada yang menjadi kewenangan kami di KL sebagai salah satu kewajiban adalah PEKPP mandiri instansional. Nah, tadi kan kita sudah melakukan nih beberapa waktu yang lalu kita pertanyaannya apa sih, bagaimana sih mekanismenya? Iya, betul. Iya. Mekanismenya seperti apa sih Iya. gitu ya? Ada surat edaran Menpannya nomor 4 dan nomor 5 tahun 2023. Tapi secara simpel, jadi ada yang disebut dengan tahapan pra PEKPP. Oh, PRAP. Tadi kita sudah laksanakan. Oh, pendampingan gitu ya Pak? Pendampingan itu kebetulan adalah yang memang diberikan tanggung jawab dari unit utama dan penanggung jawab pelayanan publik. Jadi dalam ini Biro Komunikasi. Jadi pra PKPP ini itu ada proses pengisian formulir yang disebut dengan formulir AF01. Mungkin saya informasikan dulu dalam proses pengisian itu kita menggunakan 3 formulir. F01, F02 dan F03. Iya. F01 ini adalah yang digunakan sebagai self assessment. Jadi tadi kita lakukan dalam tahapan pre-PKPP. Jadi memotret apa yang terjadi dalam situasi terkait dengan pelayanan publik di BBPK Makassar. Nah, itu pra-PKPP mengisi tadi kita sama-sama menyiapkan data dukung dengan format yang ada. Iya. Di F01 ada 30 pertanyaan. Di sini tidak ada tahap penilaian. Oh, baik. Ya, karena di sini adalah tahap untuk mengecek Iya. situasi yang saat ini. Di F02 itu digunakan oleh para evaluator. Jadi sebagai instrumen yang digunakan untuk mencek terhadap situasi di F01. Iya. Nah, ini ada nilainya. Jumlah pertanyaan sama 30. Oh, baik. Jadi total darinya F02 75% itu adalah bobot yang akan diberikan untuk penilaian IPP. Kok enggak 100%? Iya, betul. Karena 30%-nya itu di formulir F03. Oh, F03. Berarti ada lagi ya Ada. kelanjutan ke 03. 03 itu seperti tadi saya sampaikan, ini adalah penilaian yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan publik itu sendiri. Oh, berarti masyarakatnya sendiri yang menilai, Pak? Betul. Jadi berimbang nih. Yang pertama menilai diri sendiri, Yes, betul. yang F02 dinilai oleh orang lain, Evaluator, evaluator dalam hal ini
Yang ketiga, F03 itu dinilai oleh masyarakat. Baik. Dan itu dibobotkan 75-25% menjadi keluarlah sebagai indeks pelayanan publik. Wow, Nah, jadi kalau nanti bertanya, oh yang area 8 perubahan dengan indeks pelayanan publik dapat dari mana ya? ya. Jadi sudah tidak lagi ada alasan, nggak tahu itu mah Rokom yang tahu. Nah, enggak. Kenapa? Karena dengan adanya kebijakan PEKPP mandiri instansional, maka setiap direktorat, setiap unit utama dan UPT-nya wajib memahami dan mengetahui. Karena ini akan berkontribusi kepada indeks pelayanan publik Kementerian Kesehatan. Nah, hati-hati loh, bicara tentang reformasi birokrasi ini bukan sekedar hal yang administratif ya. Bukan hanya sekedar retorika, tapi memang ini adalah bagaimana kita sebagai ASN memberikan pelayanan berkualitas dan memberikan pelayanan yang number one lah istilahnya kepada masyarakat. Service excellent. Service excellence. Ya. Oh baik. Nah, sangat menarik rupanya. Ternyata memang ada beberapa penilaian ya di situ ada PRAH dari F01, F02 dan F03 juga di situ ya Pak. Nah mungkin kita penasaran nih bagaimana sih mekanismenya, apa sudah termasuk dalam mekanisme PEKPP tersebut atau gimana Pak? Itu tadi mekanisme pertama yang baru saya jelaskan. Oh baik, ternyata masih ada lagi. Iya. Oh, luar biasa. Jadi setelah hari ini saya hadir, nanti akan ada tahapan yang namanya evaluasi. Oh baik. Ya, karena Setelah penilaian ini tadi. pra-PEKPP tadi, pendampingan, pembinaan. Nah, kemudian akan ada tahapan yang disebut dengan evaluasi. Kenapa? Karena tiap unit utama itu sudah ada SK-nya. Oh baik. Jadi dalam hal ini BPPK di bawah unit utamanya adalah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Betul, Pak. Itu sudah ada di SK-kan, yaitu kalau nggak salah itu Ibu Ayu Ajeng dan Ibu Diani Oh baik. sebagai evaluator yang bertanggung jawab di tingkat unit utama. Oh, unit utama. Nah, jadi BPPK nanti akan dinilai nih, dinilai oleh para evaluator yang tadi saya sebutkan. Oh baik. Itu tahapan evaluasi. Oh tahapan evaluasi. Nah, setelah mereka melakukan satu proses seperti yang tadi saya berikan manual penilaian IPP dengan Excel, karena itu hanya untuk mempermudah aja. Kemudian mereka berdua akan memverifikasi kembali, melakukan klarifikasi, dan kami di tingkat unit utama dalam hal ini Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik kemudian melakukan lagi verifikasi terhadap penilaian dari para evaluator tersebut. Oh. Jadi tahapannya nggak mudah. Iya betul. Iya, udah self assessment, kemudian udah dinilai oleh evaluator, kemudian dinilai oleh masyarakat. Hasil itu pun kita lakukan verifikasi. Verifikasi. Apakah ini valid, benar, layak atau tidak? Karena dari situ ya tahapan evaluasi, kemudian tahapan pengumuman, dan kemudian kita membuat satu laporan. Laporan yang pertama kita tujukan adalah kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab. Nah, dari Menteri Kesehatan ini nggak berhenti di situ. Baik. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kewajiban nasional di setiap kementerian dan lembaga, maka Menteri Kesehatan harus melaporkan kepada Kementerian PAN-RB. Iya. Nah, dari itu akan diolah. Nah, hasilnya nanti akan ya kalau katanya kasar apa dijembreng lah nanti. Ini mana nih KL yang punya prestasi dalam pelayanan publik. Ya, nanti akan diberikan yang namanya pengakuan atau sertifikasi tentang pengkategorian. Oh, paling tinggi itu adalah pelayanan publik untuk kategori PKPP ini outputnya adalah pelayanan prima. Oh pelayanan. Pelayanan prima. Menkes di Kementerian Kesehatan udah ada loh di bawah. Udah ada Bapak. Udah ada di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Yaitu Poltekkes Jakarta 3 pada tahun 2023 mendapat penghargaan yang representatif untuk pelayanan prima. Wow, baik. Ya. Mungkin Bapak yang menjadi pendamping mereka atau gimana? pada Itu saat bukan pekerjaan individu, Oh baik. bukan pekerjaan pribadi, tapi itu adalah pekerjaan bersama. Oh pekerjaan. Iya, kalau kami ini hanya membantu, memfasilitasi, memberikan pendampingan, pembinaan. Tetapi effort yang sebenarnya itu adalah teman-teman di sana itu sendiri, sama seperti di BPPK Makassar instansi itu ini. sendiri. Iya. Iya. Mungkin ada beberapa instansi mungkin belum terlalu paham dari mekanisme itu sendiri ya Pak. Nah mungkin ada bisa disampaikan instansi yang ingin melakukan penilaian terkait PEKPP itu sendiri itu gimana Pak? Sebenarnya sih mudah ya, karena kan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik yaitu Dr. Nadia itu sudah membuatkan surat. Oh. Ya kalau nggak salah bulan Februari itu udah disebutkan surat bahwa setiap UPT dan unit utama yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib
menyelenggarakan praktek baik atau best practice tentang pelayanan publik. Oh. Nah, di SK itu ada lokus-lokus yang telah ditetapkan. Oh, ada lokus yang telah ditetapkan ya. Pertanyaannya kok kenapa nggak semuanya? Iya, betul. Semuanya wajib Nah, melakukan PKPP. Tetapi lokus yang ditetapkan itu akan menjadi rujukan. Oh, menjadi rujukan. Nah, karena namanya juga best practice kan. Oh, baik. Berarti tidak menutup kemungkinan instansi yang lain juga bisa menjadi lokus ya, Pak? Ya, memang sebenarnya itu adalah ULE. Oh, baik. Setiap penyelenggara pelayanan publik itu merupakan ULE. ULE itu singkatan dari unit lokus evaluasi. Oh, baik. Tapi dengan surat yang tadi disebutkan itu adalah memang unit yang akan dijadikan salah satu bentuk prototip atau contoh kepada UPT atau satker lainnya. Yes. Salah satunya BPK Makassar ya, Pak? Wih, the best itu. The best. Pokoknya mohon bimbingannya lagi nih. Kita sama-sama. Oke, dalam baik. hal ini memang tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih pintar. Namun kita yang tahu memberikan informasi, yang tidak tahu diharapkan juga jangan jangan menolak informasi atau perubahan dan perbaikan itu. Yes, betul Ya. sekali. Baik, mungkin closing statement Pak, sebenarnya masih banyak yang perlu kita perbincangkan ini, dan mungkin bentuk ajakan bagi instansi lain untuk melakukan terkait pelayanan publik itu sendiri Pak, untuk PEKPP itu gimana Pak? Ya, sebenarnya simpel saja ya, karena ini kan bukan sesuatu hal yang baru ya. Betul. Sebenarnya yang terkait dengan pelayanan publik itu setiap hari kita udah kerjakan kok. Yes. Ya sebagai ibu yang mungkin ibu dalam hal ini humas ya. Oh ya. Nah, yang namanya humas kan hari-hari juga udah menyelenggarakan. Tapi kita tidak akan pernah tahu sebenarnya kinerja kita itu berdampak nggak sih ke masyarakat. Yes, betul. Ya Dengan kan? pengukuran-pengukuran tadi ya Pak? Nah, dengan melakukan PEKPP itu sebagai salah satu pintu gerbang evaluasi, maka kita tahu bahwa ternyata kita belum optimal melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan tidak berdampak yang signifikan. Sehingga disitulah maka ditemukan satu proses metode yang sistematik PEKPP itu, dan saya berharap, bukan saya sih sebenarnya, kami berharap secara organisasi di tingkat unit utama juga mendorong kepada para SES, karena di setiap SES unit utama itu adalah penanggung jawab pelayanan publik, Ya. otomatis bertanggung jawab terhadap PKPP. Yuk kita sama-sama bahu-membahu belajar learning and growth, bisnis proses internalnya untuk sama-sama melakukan PKPP. Tidak hanya yang ada di surat situ saja. Oh. Nah, dengan demikian maka Kemenkes bisa memberikan kontribusi minimal penilaian terhadap PKPP terhadap indeks pelayanan publik. Iya. Dan ini salah satu indikator reformasi birokrasi. Yes, Begitu. betul sekali. Aduh, sangat menarik Bapak. Karena memang pelayanan publik itu kan di mana-mana, boleh dikata sorotan di mana-mana ya Pak. Apalagi masyarakat sekarang sudah dengan digital masing-masing kan ya. Betul, baik. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak untuk informasi terkait PEKPP itu sendiri dan pelayanan publik itu sendiri di instansi. Bagaimana sih pentingnya gitu. Dan memang kata Bapak itu wajib ya Pak? Ya setidak-tidaknya kalau namanya kita disebutkan pelayanan publik itu sebagai mandat dan akuntabilitas, Yes. masa sih kita tidak mau menjalankan akuntabilitas dan mandat itu. Jadi saya bilang udah bukan himbauan, Iya betul. itu udah kewajiban, Kewajiban, otomatis. yes. Kita digaji oleh pajak loh yang dari rakyat loh. Maka akuntabilitasnya kita memberikan pelayanan publik yang prima itu udah merupakan suatu mandat dan kewajiban. Oh luar biasa. Sebagai ASN yang baik ya Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak, dan harapan kami Sobat BPK Makassar juga mari sama-sama mendoakan untuk pelayanan publik di BPK Makassar semoga meraih nilai terbaik ya Pak. Siap. Oke baik, Ya. sekali lagi mohon bimbingannya ya Pak. Terima Oke kasih, baik, insya Allah. terima kasih sekali lagi Bapak untuk kesempatan emas yang luar biasa pada hari ini untuk sharing terkait PEKPP itu sendiri dan pelayanan publik itu sendiri ya Pak, kaitannya dengan pelayanan publik. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan Bapak. Kita tunggu Terima lagi kasih. pada season podcast berikutnya. Oke, sangat menarik sepertinya. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Salam sehat Sama-sama. selalu. Salam sehat. Oke, sehat Indonesia. Baik, Sobat BPK Makassar, luar biasa. Kita sama-sama tutup untuk sesi podcast kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.